Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, semua orang tahu Abraham itu berani jalan karena ada janji. Pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepada. Aku akan. Tapi sekarang dia menjadi Abraham, orang yang berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji, itu beda dengan berjanji untuk jalan. Jalan kalau ada janji, ditanya siapa yang di sana, dapat berapa, untung apa. Tapi berjanji untuk jalan, apapun terjadi, apapun, saya sudah janji jalan. Amin kok. Panggilan itu menarik kan, dia bilang begini, engkau dari pihakku ini, tapi dari pihakmu apa yang kau akan janjikan? Karena aku akan memberikan ini semua. Saudara-saudara, menarik kan, dia bilang begini, engkau itu akan jadi bapa bagi bangsa-bangsa, orang lain akan menjadi raja. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, kuatkanlah dan teguhkan iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami mohon jauhkan semua pengguna pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Tema kita hari ini boleh kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Saya mau ajak kita renungkan ulang bagian ini. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh dia tidak buka, amin. Itu tipu, itu tidak akan jadi berkat itu. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang 8. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah aku tetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit, shalom. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, dan ketika semua manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Tuhan Allah untuk selamatkan manusia. Tidak ada. Tidak ada orang yang pergi, Tuhan bantuku. Tidak ada. Jadi kalau kemudian kita semua diselamatkan, itu semata-mata hanya karena kasih karunia. Hanya karena apa? Tuhan yang berinisiatif. Kalau Tuhan tidak ada inisiatif, kita mati celaka semua. Amin kau? Bagaimana inisiatif Tuhan itu kemudian menjadi luar biasa? Satu, karena Tuhan pernah menjanjikan itu bagi manusia. Tapi yang kedua, untuk proses janji itu, dia panggil satu orang, namanya Abraham. Dari satu orang menjadi satu bangsa, namanya Israel. Dan satu bangsa, dan kemudian termasuk saya dan saudara menikmati bagian-bagian itu. Nah, untuk tema ini, dari satu bangsa yang namanya Israel. Dari satu bangsa, oh dia sudah tidak mau lagi. Dari satu bangsa yang namanya Israel, kita kenal apa yang disebut dengan hak kesulungan. Sama-sama, 1, 2, 3. Hak kesulungan.
keseluruhan bangsa Israel itu berkaitan dengan 3 hal. Berapa hal? 1, hak untuk masuk tanah terjanji. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Abraham supi Kanaan. Oleh karena peristiwa kelaparan, dorang pindah ke Mesir. Jadi budak di sana kira-kira 430 tahun. Tapi janji Tuhan, kamu tetap akan di negeri yang kujanjikan. Jangan main-main saja di ini padang gurun ini. Untuk apa enak-enak di padang gurun tidak masuk tanah terjanji? Ini sebuah metafora, sebuah gambaran untuk apa hidup enak di dunia tapi mati masuk neraka. Amin toh? Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Badan bagus-bagus, kaya-kaya, mati neraka, kurus-kurus, susah-susah, surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, saya langsung lupa Tuhan. Itu hari belum ada kios, rajin gereja. Waktu belum menjadi ASN itu rajin gereja, berdoa di semua tanpa. Sejadi itu yang ada alasan kau tidak di gereja. Betul. Di wilayah 4 juga begitu. Tuhan mau kasih kita. Yang kedua, hak untuk beribadah. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jadi ibadah itu hak, bukan kewajiban. Ibadah itu apa? Bukan? Hari ini masih banyak orang melihat ibadah itu kewajiban. Maka dia jalankan kewajiban itu sudah. Orang kalau sekedar menjalankan kewajiban di pembahasan, kok yang penting, kok pokoknya, yang penting, pokoknya. Akhirnya ada yang tetapkan. Saya tidak bilang itu salah, saya tidak bilang itu salah. Praktisnya yang menjadi masalah. Tetapkan 4:30 pagi jam sembahyang. Dia bangun cepat-cepat, doa, gitu. Yang penting jam 5 pagi ibadah. Padahal nonton bola kaki sampai 2:30. Baru dia puting kalah lagi. Tapi dia ibadah itu. Jadi dia jalankan itu hanya kewajiban. Ibadah itu hak. Kenapa? Relasi kita dengan Tuhan seperti bapak anak memungkinkan kita panggil dia bapak. Karena kita panggil dia bapak, bicara dengan dia Tuhan. Amin. Atau anak diberi kewajiban khusus untuk bicara dengan orang tua. Ibadah hak. Jadi kalau bapak-bapak pemalas gereja pasti ada di sini. Dia tidak menemukan hak dan baik, tidak menjalankan di hak. Saya mau tanya, bapak-bapak, bapak-bapak ada kerja kok dapat gaji? Ada kok tidak? Suatu saat kantor saya mau kasih gaji, aman kok? Tuntut kok tidak? Kenapa tuntut? Kenapa tuntut? Hak. Tapi karena kita melihat ibadat kewajiban. Yang ketiga, kaitan dengan tema ini, hak untuk menjadi berkat. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jadi menjadi berkat itu hak, bukan kewajiban. Tadi saya dengar sambutan kaum bapak ini menarik. Lewat kegiatan ini kami sadar kami belum menjadi suami yang baik, belum menjadi bapak yang menjadi berkat. Saya langsung jawab di situ. Jadi berkat itu gampang, saya berhenti rokok. Berhenti rokok. Itu gampang itu jadi berkat. Amin kok. Bayangkan kita isap rokok, ganggu orang di sebelah. Ganggu orang di sebelah itu berkat. Kedua, ini rokok sebungkus berapa? Berapa? Taruh 30 ya boleh. 30 hari kali 30 900. Kalau beli ayam seberapa ekor? Kira-kira sudah bisa jadi berkat kalau tidak? Ya, itu tidak usah repot-repot. Mau jadi berkat cukup berhenti rokok. Bisa. Oh ini ada suara agak turun sedikit. Jadi tidak susah. Nah, untuk menjadi berkat. Lalu bagaimana menjadi berkat? Ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. Berapa karunia? 1 karunia memberi. Yang kedua karunia menerima.
Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala kok diambil itu karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, orang ketemu di satu perapatan jalan di lampu merah. Yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah tanda sukses. Saya tidak khotbah teologi sukses, saya punya poin sendiri. Dia tanda sukses. Yang punya karunia menerima itu ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Dia waktu dulu melihat begini dulu. Perasaan itu akan dapat karunia memberi. Kenapa sekarang lebih hebat dari saya? Lalu dia bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan memberikan lebih. Karena engkau mau bagi orang toh, engkau tidak apa-apa, ini kasih orang, ini kasih orang. Tapi kawan ini kan karunia menerima, jadi di mana hanya bilang, saya tidak tahu kita yang hadir ini lebih banyak karunia apa. Tidak usah ngomong. Oke, baik. Itu di pengantar pertama. Mari kita lihat sekarang. Untuk menjadi bapa sejumlah besar bangsa, Abraham. Ini kaum bapa aja saya pilih teks yang berkaitan dengan kaum bapa. Dia bilang, Abraham, karena engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi melainkan Pak Pendeta, masa mau jadi bapak sejumlah besar bangsa ini kok hanya ganti nama macam kepung gampang lain. Oh, ini bukan gampang. Ini bukan kayak kita puana dong, kok masih di belo dia pun nama Yakobus. Orang biasa panggil Kubus. Di sekolah sedikit di Surabaya pulang datang dia tidak mau, dia bilang jangan panggil beta aku, panggil Jeko. Itu tidak sama, beda. Ini bukan sama kayak kita puana masih di kampung dia pun nama Maria, orang panggil Mia. Di sekolah sedikit di Kupang pulang datang, jangan panggil saya Mia, panggil apa? Manohara. Wah, itu beda ini. Abraham menjadi Abraham untuk hak-hak yang luar biasa itu. Abraham menjadi Abraham itu adalah sebuah sama-sama 1, 2, 3 proklamasi bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Amin. Masa lalu tidak bisa rubah, masa depan bisa. Bagaimana itu dikomunikasikan? Satu, Abraham setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu Abraham orang kaya. Orang kaya di kampung, tanah luas, punya budak, punya harta benda. Tuhan bilang, pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepada. Di kampung ini mau taku apa? Mau taku apa? Tanta, om, ipar, nenek, bai ngau, dong kumpul semua. Siapa mau taku siapa? Kan di kampung. Sekarang pergi ke satu tempat yang di sana engkau tidak punya tanah satu jengkal pun. Supaya apa? Engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3 belajar bersandar. Kasih kawan di sebelah, kasih dia di sebelah. Pergi dulu ke satu tempat. Mau jadi berkat itu mulai dari belajar bersandar pada Tuhan. Kan kita mau kuat berapa menjadi berkat kalau tidak belajar bersandar pada Tuhan. Ini saya lihat anak-anak di kampung dong, ini di kampung dong gay-gay toh. Dan yang pendeta, toko lewat. Mulai di sekolah di Kupang pas mau tidur malam, anak mabok dan datang pukul pintu. Jago hilang bapak. Jago hilang. Pulang sampai kampung, dia pergi sekolah habis. Pulang kok anak kecil mau tahan dia hanya bilang, ade, kakak sulewat. Sama-sama 1, 2, 3. Ade. Kasih kawan di sebelah, kasih tahu kawan. Adek. Yang jago-jago dong itu belum jalan jauh, main-main di. Kasih tahu ulang 1, 2, 3. Adek. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Pernah pi pantai? Pantai mana? Pantai mana? Bidang siapa? Kamu pikir apa? Jemaat. Di pantai itu air hanya sampai betis.
Karena air hamil sampai betis kita bisa karena pinggir pantai. Amin. Di pinggir pantai tuh orang bisa sambil foto-foto. Pinggir pantai. Coba masuk barang 500 meter bilang pas ini gelombang kok perahu semua tenggelam sampai woi perahu semua tenggelam, tolong foto dulu. Jago hilang bapak yang gaya-gaya main-main di pinggir. 1, 2, 3 ada. Ini jemaat pernah jalan kaki di mana? Di kuliah, kamu kecil-kecil di kuliah. Di mana? Orang jalan kaki itu bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, maka kekuatan penuh ada pada kita. Karena kekuatan penuh ada pada kita, orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Jarang orang jalan kaki di situ sembahyang, dah. Karena kekuatan penuh ada pada kita. Ibu-ibu bisa pakai high heels, apa heels? Ini sepatu hak tinggi, karena jarak dekat. Coba lebih jauh sedikit, naik ojek. Pernah naik ojek? Fisikul mana pakai ojek pernah? Pernah itu anak gas lari turun di kosong burung. Saya yakin dia lari kencang turun ini yang di belakang dia deh. Bukan kakak sulai. Lu hanya ingat itu saya. Ini anak gas motor turun situ deh. Pelan sedikit. Kenapa? Tanta pun dada sengkuhan. Jadi anak bilang tidak bisa tanta. Oh kenapa? Hanya bayar 5.000 saja. Memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 sampai pakai rem tanta. Nanti 10.000 dulu berpat. Jadi jelas. Makin jauh berjalan, rasa takut mulai ada. Orang mulai belajar bersandar pada Tuhan. Amin kok. Yang jago-jago dong baru jalan-jalan ini. Sama-sama 1, 2, 3 ada. Lebih jauh lagi, naik bis. Pernah naik bis? Di Atambua pernah duduk di samping supir. Pernah kok tidak lewat Sampong, lewat TMF itu yang dia bok-bok banyak, supir belum injaran, kita mau angkat kaki ke injar. Makin jauh berjalan, saudara-saudara, kita ini bukan siapa-siapa. Yang bagaya dong kalau sejauh berjalan kita bukan siapa-siapa. Amin kok. Lebih jauh lagi, naik kapal laut pernah. Yang menarik kalau di NTT itu kalau Pisabu. Woi musim timur begini, woi. Biar bisa berenang 10 km tenggelam di Laut Sabu, jago hilang bapak. Ya mulai musim begini, betul melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Kalau pulang musim timur itu berat. Kalau gelombang begini, dia ada pendeta dengan bapak. Kita ibadah. Di darat tidak pernah bapak. Di laut ibadah bapak. Kita kalau ibadah di laut itu pas gelombang itu menarik pada waktu persembahan. Waktu kasih persembahan itu kita tidak pakai tangguk persembahan yang mana itu yang tangguk yang mau datang sekali isi begini itu dapat berapa saja? Semua masuk, tidak lewat otot. Beda kalau ibadah di darat, beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar. Kita ibadah di darat ini, yang bawa persembahan datang kita isi begini kayak agak lama. Selama lebar mata kayak putar-putar. Ini mata kayak ada firasat itu. Terus dia ambil persembahan, dia isi begini. Yang mau persembahan selewat baru dia kaget. Kenapa? Tadi saya isi yang merah. Itu yang bikin ada banyak orang di gereja itu dia mesti singgah di kios. Singgah bikin apa itu? Tukar kas besar. Orang kalau jalan kurang jauh itu begitu. Aduh kok.
Sama-sama 1, 2, 3. Aneh. Terus kau kawan di sana. Yang gaya-gaya ini dia main-main. Lebih jauh lagi. Naik pesawat. Pernah? Di mana? Pisau sampai naik pesawat pisau itu. Lu turun di mana? Pendeta dan meja ini asli ini. Ada anak dong. Naik pesawat kalau kita naik yang Airbus atau Boeing itu terbang kira-kira 36.000 kaki. Berapa? 36.000 kaki berarti kira-kira 12 km di Nenotunan. 12 km di atas udara itu pesawat belum jatuh kita sumati, belum jatuh. Dia baru mati sudah. Di 12 km itu zona aman, orang sudah bisa jalan-jalan, dia sabuk pengaman sudah bisa lepas. Tiba-tiba dia jalan-jalan begitu, lampu sabuk pengaman menyala, terus ada yang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk. Saya mau tanya, ketika ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali buat apa? Jago hilang apa? Jago hilang. Dia akan pulang dengan dia duduk begitu, ada anak kecil ribut sedikit, dia hanya kasih tahu bilang doa. Jemaat, di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Berapa? 900 km per jam, itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi sakalah anak ojek biru sendiri. Di kecepatan pesawat 900 km per jam itu dia tabrak awan, itu guncang. Makanya kalau pas ada orang Kristen di atas tabrak pesawat tiba-tiba Yesus. Kalau di darat kaget memaki bapak. Saya belum pernah dengar orang memaki di pesawat, belum pernah. Di sini ada yang tukang memaki. Ada di sini. Tunjuk sama dia kita lihat. Itu kumpul uang, beli kas dia tiket, suruh berangkat yang pas udah angin. Itu pulang langsung persekutuan doa satu di rumah. Yang gaya-gaya dong, itu belum jalan jauh. Dia mau berdoa, bikin apa kok belum jauh? Amin kok. Mau jadi berkat ke mana? Gitu. Dia suruh jauh supaya yang pertama berharap kepada Tuhan. Kedua, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram orang tahu Abram itu suami yang tidak setia. Sama-sama. Suami yang tidak setia. Suami di sini dong setia-setia. Anak-anak dia bikin yakin, dia dong yakin. Baru kau umur kau anak. Meta dia bau bering teman baik, kami satu link. Baik. Kalau sekarang menunggu Sarah tidak melahirkan, tidak hamil-hamil lebih dari 20 tahun. Saya bayangkan kalau kita dramatisir sedikit. Sarah tahu bahwa dia tidak mungkin lagi mengandung. Setunggu terlalu lama. Dia sadar dia sangat tua. Dalam budaya patriarki, budaya laki-laki macam orang dari itu, perempuan tidak bisa atur laki-laki, laki-laki atur perempuan boleh, perempuan tidak bisa atur laki-laki. Tapi saya bayangkan, coba saudara baca ulang teks itu, Abram seperti tidak berbicara apa. Sepertinya kalau orang omong pasti salah yang bapak mau ada anak, mama tua ini. Kalau bapak mau, nah bapak dan kita pun pembantu. Saya bayangkan abang dia korek-korek kuku begini, dia bilang kalau mak rasa itu enak, bapak ikos. Ini suami lain, baik atau tidak ini? Sekarang dia menjadi Abraham, suami yang menunjukkan kesetiaannya
Bahkan ketika istri hamil tua, coba bayangkan orang umur 70 tahun hamil, wih, kurus tinggi, keriput, lahir rambut mulai rontok-rontok, gigit tidak ada baru berujung, tapi dia pegang dia istri. Masa lalu tidak bisa dirubah, sekarang masa depan dia ada lancar dalam nama Tuhan. Amin. Ada. Ketiga, Abram. Setiap kali menyebut nama Abram, semua orang tahu Abram itu bapa yang tidak bertanggung jawab. Sama-sama 1, 2, 3. Ismail itu tidak pernah minta dilahirkan. Itu dan dua pun kesepakatan. Ini anak usia belasan tahun, sekarang dia setuju usir itu anak. Berapa macam karmani? Abraham. Sekarang dia menjadi Abraham, bapak yang menunjukkan tanggung jawab, bahkan membawa anaknya di Moria, di altar Tuhan itu untuk dipersembahkan. Bertanggung jawab atau tidak? Saudara, ada 2-3 kepala keluarga datang bilang ke beta, bilang begini, pendeta, ini anak dong tidak tahu mau bikin karmana. Sebelum pemakai pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, usir sudah, tapi anak nakal terus, tidak tahu ikut siapa. Beta bilang, kau mau ikut siapa? Ini kalau bukan ikut dia pumapa, ikut dia pumama, mau ikut siapa? Mau ikut beta? Terus beta kasih tahu, Alkitab bilang begini, di Alkitab tersirat hal ini, supaya anak-anakmu jadi baik, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 3 kalau pakai bahasa Indonesia, 3 pakai bahasa Timur baru, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa rote, pakai bahasa roh. Lakukanlah 3 hal ini. 1, Bapak, kasih itu roh, kowe romo habis. Tuh roh kono. Bagaya. Oke, lanjut deh. Oke. Ini lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti dong jadi baik. Jenny, Yanti, Tinus. Kalau dia rote tambah Boi, kalau dia Sabu tambah Ina, Ama, kalau dia Sumba tambah Umbu, Rambu, kalau dia Timur tambah taruh saja pokoknya. Panggil orang dengan nama yang baik, nanti dong jadi baik. Kenapa? Karena ada orang tua yang panggil dia anak bilang, woi babi. Di sini ada orang tua panggil anak babi. Aduh, mau jadi berkat karena orang tua tidak boleh panggil dia anak babi karena 2 hal. Pertama, karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia anak babi, dia bapak. Panggil saja nama yang baik, nanti jadi baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu maksudnya yang begini, uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan, jangan kasih bawa di keluarga, jangan keluar. Soalnya Pak, bikin rusak di Bandung. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Amin kok. Di sini siapa pembapak yang biasa judi? Biasa judi di sini judi apa? Baru itu seminar kaum bapak, dia tanya, dia bilang, Bapak kalau uang hasil judi bawa ke gereja bisa? Tidak usah bawa. Begitu membawa.
gitu uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan. Jangan bawa. Kerja kas makan istri Anda. Sudah dibiarkan. Amin kok. Jadi kerja ini hari kalau Tuhan suatur kita dapat 500, hanya 500. Berani lebih dari itu pasti sudah langsung. Cukup dirimu. Ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Nah, kawan di sebelah 1, 2, 3. Anak-anak ini pelajar cepat. Diorang hanya akan mengulang apa yang diorang lihat, apa yang diorang dengar. Kalau bapak biasa pukul mama, kita melahirkan anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kita melahirkan anak perempuan yang tak kuliah laki-laki. Bapak tukang mabuk, anak mabuk. Bapak judi, anak judi. Mama tukang bamaki, anak tukang bamaki. Mama bapak tukang tipu, anak tipu. Kok tiap hari dulu lihat itu? Amin kok. Di sini siapa pun bapak yang biasa mabuk, angkat. Beta tuh hanya tanya. Ada orang tua yang tidak mau dia anak merokok, ada Joni, yo bakar memang. Joni datang sustain. Jadi saudara, ini hal yang menjadi berkat. Saya ringan-ringan saja. Tidak usah saudara berpikir mau kasih makan ini semua anak yang ada di sini. Belo ini paling dikenal yang banyak sekali panti asuhan. Tidak usah pikir sampai situ. Di rumah sah. Di rumah sah. Amin kok. Nah saudara-saudara, jadi kalau anak-anak dia baik, dia ikut ini misalnya. Oh ternyata ibadah malam itu baik. Pulang ajak mama, ajak anak dong ibadah. Nanti dong ikut. Tapi dia punya komitmen harus lele. Dan tidak gampang. Ibadah bersama itu hari pertama aman, hari kedua aman, hari ketiga aman, masuk hari keempat. Bapak bilang mama, coba deh anak dong bapak pun pinggang kan bapak. Hari kelima mama bilang, coba kita kasih tengah dong sendiri. Hari keenam bubar itu ibadah. Jadi ini butuh komitmen yang lebih sedikit. Amin kok? Oke, keempat, Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, semua orang tahu Abraham itu berani jalan karena ada janji. Pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepada. Aku akan. Tapi sekarang dia menjadi Abraham, orang yang berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji, itu beda dengan berjanji untuk jalan. Jalan kalau ada janji, dia tanya siapa yang di sana, dapat berapa, untung apa. Tapi berjanji untuk jalan. Apapun terjadi, apapun, saya sudah janji. Jalan. Amin kok. Panggilan itu menarik kan, dia bilang begini. Engkau dari pihakku ini, tapi dari pihakmu apa yang engkau harus janjikan? Karena aku akan memberikan ini semua. Saudara-saudara menarik kan, dia bilang begini. Engkau itu akan jadi bapa bagi bangsa-bangsa. Orang lain akan menjadi raja. Dia dipanggil duluan, tapi cukup jadi bapak. Orang lain akan kemudian jadi raja. Itu panggilan untuk merendahkan diri. Banyak bapak-bapak yang terlalu sombong, terlalu bergaya kayak apa aku, padahal tulang dong sembunyi. Bergaya panggilan untuk merendahkan. Tapi yang kedua, panggilan untuk menjadi berkat. Sama-sama 1, 2, 3. Panggilan. Oh Tuhan, pakailah selagi aku masih kuat. Bila apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sutua, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan saudara tidak berdaya. Tapi waktu sebut bapak punama, orang bilang itu orang tua begitu masuk jadi berkat.
Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi bebangsa. Akhirnya setiap kali dia bermuncul, orang bilang, beban susah. 3, 4, oh Tuhan. Selagi apa aku masih kuat. Bila apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Ini apa? Sudah jadi berkat. Oke, baik, jemaat. Ya, saya banyak-banyak dari tadi itu baru pengantar. Ini kita baru mau masuk khotbah ini. Baik. Lalu untuk menjadi berkat tadi, apa dia punya perangkat di situ? Yang kemudian dengan kan pasti pertanyaan, Pak Pendeta, jadi bagaimana supaya kita jadi berkat? Dan pertanyaan itu. Lalu bagaimana menjelaskan? Kita mulai. 1. Pahami dulu sejak awal. Tuhan panggil Abraham untuk apa? Tuhan panggil Abraham untuk apa? Jawaban yang paling melingkupi semua yang menjadi jawaban saudara adalah Tuhan panggil Abraham untuk tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk tujuan. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Pak Pendeta, tujuan Tuhan itu apa? Tujuan Tuhan adalah mendatangkan tanda-tanda damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Mendatangkan tanda kerajaan surga, menyatakan damai sejahtera di tengah dunia. Itu tujuan Tuhan. Damai sejahtera. Jadi kalau tidak ada damai sejahtera, tujuan Tuhan belum tercapai. Tujuan Tuhan. Sekarang hafal ikut yang pendeta bilang. Jemaat. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ini jemaat, ingat baik-baik bahwa yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan, belum tentu semuanya manis. Pernah sakit? Pernah minum obat? Itu obat enak? Pahit atau manis? Tapi apa? Untuk mendatangkan itu COVID itu hari pernah dapat suntik? Enak? Ada yang badan bagus tapi takut toh. Tetapi harus suntik untuk apa? Untuk mendatangkan. Saudara tahu, untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Bahkan Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Untuk apa? Mendatangkan. Anak-anak, pernah dapat bakalai dari guru, pendeta, dari orang tua? Biasa dong bakalai karena apa? Untuk apa itu dong bakalai? Untuk mendatangkan. Mama-mama, di sini tidak ada kamu. Ini SMP semua itu. Mama-mama, pernah dapat bakalai dari suami? Karena tiap hari hanya TikTok, kalau mau FB Pro yang tidak pernah monetisasi itu. Untuk mendatangkan kebaikan. Itu tujuan Tuhan. Jadi mau jadi berkat, tujuan apa? Amin kok. Bang, tujuan Tuhan bisa bergeser dengan tujuan kita. Pak Pendeta, mungkinkah tujuan kita bisa bergeser tujuan Tuhan? Bisa. Ini pendeta gini dong ini. Waktu ditabiskan dari pendeta, tulis tanda tangan satu surat. Cek tuh. Oh. Waktu cek. Nah. Baik. Waktu ditabiskan dari pendeta, tanda tangan satu surat pernyataan.
bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan kami. Kita tanda tangan di pelayanan. Pendeta Yani waktu ditempatkan pertama saya habis dari Alor ditentukan, habis dari pendeta langsung pelayan di Sabun. Itu saya ini melayani ngeri, ngeri baru ditabiskan. Saya melayani, ada satu hari itu saya pimpin ibadah syukur itu 18 kali. Dompet pendeta macam begini mesti diem. Sampai 5 tahun mutasi pertama saya dipindahkan ke satu tempat, satu jemaat yang sebenarnya lebih jauh, lebih terpencil, lebih ke belakang dari. Saya berpikir begini, masa pendeta Yandi ditaruh di sini? Kenapa tidak di sini? Kenapa saya berpikir begitu? Karena saya sudah mulai merasa pantas. Kamu di situ. Ini untuk mendatangkan kebaikan. Kalau sekarang kita tidak tegur orang, jadi dia pun bapak mau tidak tersinggung. Supaya menjadi baik, masa tidak boleh marah dong? Untuk mendatangkan, bayangkan besok-besok orang ada ibadah dong. Oke, lanjut ya. Tujuan Tuhan bergeser dengan tujuan kita ketika kita mulai merasa diri pantas. Masa pendeta yang di sini? Akhirnya di bagian awal waktu tujuan Tuhan, Tuhan pakai kita. Ketika kita pun tujuan mulai masuk, kita yang pakai Tuhan. Banyak pendeta dia pakai Tuhan, bukan Tuhan pakai dia lagi. Karena dia pun nama sudah lebih besar dari Tuhan pun nama. Hati-hati, yang sampai tujuan Tuhan bergeser karena kita mulai merasa pantas. Amin kok. Ini dalam pelayanan bergereja kita pusuk tema ini menjadi berkat dalam pekerjaan dan pelayanan. Dengar, ini waktu ditabiskan jadi majelis itu kan banyak yang dia pun jawaban itu. Apakah jawabmu? Iya, saya percaya. Baik. Tapi karena pelayanan sekarang ini kan dia punya masalah itu kompleks, banyak sekali perubahan zaman terlalu banyak, terlalu cepat. Kita belum siap untuk satu perubahan berikut sudah datang. Jadi program-program strategis itu mesti dipersiapkan. Contoh, pelatihan berkhotbah untuk penatua diaken. Gereja Subikin. Orang lain di Papua tidak pilih Bapak. Kenapa tidak ikut pelatihan? Terus dia bilang, mau pelatihan untuk apa? Begini-begini 4 periode. Ini yang bikin kacau gereja yang begini. Ini atas kacau gereja. Dia rasa dia paling bisa. Karena di sini juga ada. Omong jujur kita ini kadang-kadang rasa diri pantas. Kita kadang-kadang mau habis majelis ada yang datang, Pak Pendeta, kami ini sekolah tidak betul. Saya ini gugup kalau bicara di hadapan umum. Saya bilang, puji Tuhan kalau sejak awal engkau tahu engkau sekolah tidak betul. Puji Tuhan kalau sejak awal engkau tahu kalau engkau gugup di hadapan Tuhan, di hadapan banyak orang. Supaya apa? Supaya engkau belajar bersandar pada Tuhan. Bayangkan kalau dia akan tidak bisa, khotbah itu kecil. Dia sudah tidak berdoa lagi. Dia tujuan lebih besar. Jadi itu penting. Dan merasa diri terlalu hebat jangan. Tujuan kita nanti lebih besar dari tujuan. Dan kita mulai merasa diri Pak. Ini macam kayak yang tadi pimpin pujian dong. Pertama kali waktu disuruh pimpin pujian, ini baru pertama kali nanti dong bilang di grup dong, tolong doakan. Ini tampil perdana, tolong dukung doa. Wih, semua orang dukung doa. Wih, datang hasil mantap.
Itu terima kasih di grup. Terima kasih oleh karena dukungan doa semua bisa berjalan dengan baik. Mantap. Itu sebagus toh. Itu menyanyi masih standar. Ku tahu Tuhan pasti jalan. Lebih lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka apa? Asal apa? Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka apa? Pertama sih bagus, dikasih kesempatan terus, berdoa tidak, latihan tidak, datang hanya langsung bilang musik, ini dia mulai. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, improvisasi bukan masalah. Persoalannya adalah kita masih berharap pada Tuhan atau tidak untuk tujuan Tuhan yang damai sejahtera. Amin kok. Tuhan panggil kita, panggil Abraham untuk tujuan Tuhan. Tolong periksa di bapak-bapak sebagai penyelenggara, kita semua yang hadir, kita masih datang, kita masih hidup di rumah, di pelayanan, di gereja untuk tujuan Tuhan atau tidak. Dulu masih honor, ini keliling semua gereja yang ada di Belo, Kupan dan sekitarnya, berdoa supaya diterima jadi ASN. Waktu diterima langsung bikin syukuran. Gaji pertama untuk Tuhan, kedua, ketiga sampai hari yang tidak. Waktu baru syukur itu dia rajin masuk perjamuan kudus, minum anggur dalam perjamuan. Oh, sekarang dong minum anggur merah sendiri. Dong bikin kelompok sendiri tuh. Di sini juga ada. Itu waktu juga di sini. Waktu yang pakai baju warna cerah yang ya, oke. Pertama, Tuhan panggil untuk tujuan Tuhan. Kedua, setelah tujuan Tuhan itu, Tuhan tidak pernah suruh kita pergi kosong untuk jadi berkat. Tidak pernah. Lalu dia buat apa? Tuhan lengkapi dengan karunia. Tuhan buat apa? Lengkapi dengan kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah suruh kita dalam kosong. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di kita sebagai karunia untuk kita pakai menjadi berkat. Amin kok. Alkitab Paulus menjelaskan karunia terbagi dalam 2 kelompok. Berapa kelompok? 1, karunia motivasi, dan yang kedua karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti mengajar, berkhotbah, menyanyi, mendampingi orang. Karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Ini 2 karunia ini sama statusnya, dipakai untuk pembangunan jemaat. Tuhan tidak pernah suruh kita pergi kosong. Persoalannya adalah banyak orang tidak berdiam diri menemukan karunia apa yang Tuhan taruh dalam dirinya untuk dieksplor, dipakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Sudah temukan dia punya lain, dia sibuk dengan orang lain pun karunia. Orang mau menyanyi di muka, orang tanya, menyanyi bagus, suara kepiring pijat gimana? Bayangkan ini. Dia sendiri tidak, nah dia tiap hari di sini, di Belo sini juga ada. Itu yang fana apa dong? Temukan dulu kita pun karunia. Amin kok. Amin kok. Bagaya. Ya jemaah. Misalnya ada orang yang tahu menyanyi tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Pendeta ini boleh tanya bilang, ada apa dengan suara vokal grup? Amin. No. Tapi tak wujud dengar bilang, ketua majelis mode gemit.
dan wali Kota Kupang akan beribadah bersama-sama di Efata Belo. Wih, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dia. Ini pun nama karunia makam puji. Itu orang makam puji tidak akan jadi berkati. Di sini juga ada yang biasa makam puji. Di sini putih-putih dia pulih. Yang mau jadi berkat toh? Jadi berkat ini. Dari periksa dulu karunia apa yang Tuhan ada taruh di kita, kan mau jadi berkat. Apalagi di pusat tema bahwa kita menjadi berkat dalam pekerjaan dan pelayanan. Tapi jemaat dan justru jemaat ini. Waktu mau pemilihan majelis jemaat ini jemaat untuk model ini. Bang akan bilang begini, pilih dia. Kenapa? Dia yang ada otot. Supaya pas kegiatan tinggal pakai di otot. Akhirnya dia otot, dia putulan yang tidak begitu. Di Belo juga ada begitu. Di rayon mana? Tidak ada karunia otot. Mau jadi berkat dong? Mau. Oke. Itu masing-masing kita berefleksi. Kayak ada yang sudah pilih begitu, dia datang yang pendeta. Sebenarnya saya tidak mau, tapi es jemaat terus. Saya bilang Bapak, yang mau saja bermasalah. Apalagi Bapak yang sebenarnya tambah masalah. Jadi berkat. Bapak Mama tahu. Sebenarnya ini jadi berkat, ini mesti tambah satu. Kata pekerjaan sebetulnya, pelayanan sebetulnya di paling depan itu dalam keluarga. Ada yang bisa jadi penatua di hati pendeta untuk orang lain bukan keluarga, tapi bukan dia bukan keluarga. Dia sibuk di sana, tidak di sini. Amin kok. Saudara baca baik-baik panggilan Abraham berkaitan dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia layani, dan apa yang dia buat dalam keluarga. Itu untuk tujuan Tuhan. Amin kok. Jangan bergaya. Kedua. Ketiga. Yang pertama tadi apa? Pertama apa tadi? Aduh. Saya takut sebentar saudara pulang dari sini ketemu orang-orang tanya bentar mana dari KPI. Woi lu rugi lu tidak pikir kenapa pendeta Yanni? Oh iya bagus iya. Dia bilang apa? Tidak tahu. Yang penting kami ketawa. Yang pertama tadi apa? Apa? Tujuan Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua dua. Jadi pertama tujuan Tuhan, yang kedua untuk tujuan Tuhan dia lengkapi kita dengan. Nanti kalau saya tanya tujuan Tuhan itu apa? Untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan damai sejahtera. Untuk hal itu dia lengkapi kita dengan apa? Karunia. Tapi yang ketiga, Tuhan mau supaya kita yang ketiga belajar dari orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Cara Tuhan berjumpa dengan pendeta beda Tuhan berjumpa dengan mbak, beda Tuhan berjumpa dengan anak kecil, beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga. Perbedaan beda-beda itu untuk kita memberi telinga belajar dari dia. Tuhan itu besar atau kecil? Mampukah satu orang memahami dia dengan tuntas? Mesti kasih telinga untuk mendengar orang lain pengalaman. Mau jadi berkat itu dengan orang juga. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang tolong pakai. Saya kalau kiri-kiri betul. Mau ke status apa? Saya kalau kiri-kiri betul nanti ke kanan lagi. Pendeta, saya kalau baik ini lebih baik dari malaikat. Tapi kalau saya semara itu Lucifer juga. Manusia tidak jelas. Kalau mau malaikat, mau Lucifer. Supaya obat jelas. Jangan kadang-kadang ini, kadang itu gimana? Belajar dari orang lain. Amin kok.
Itu yang dia punya nama persekutu. Dalam bahasa sekarang paling modern itu kolaborasi. Pendeta yang datang acara begini tidak usah tahu main semua. Pendeta ini terbatas, dia cukup berkhotbah. Nanti yang main gitar itu orang lain, yang pimpin pujian orang lain, yang main keyboard orang lain, yang pukul band itu orang lain, yang urus ini, yang ini barang dia nama ini. Ini juga orang lain, betul atau tidak? Coba saudara bayangkan pendeta yang khotbah ini tidak pilih, dia lari lama-lama dia gila. Belajar itu dia orang lain. Jemaah. Di tengah jemaat ini ada orang yang dia omong semua mesti dengar. Sabar minta ngomong. Dia omong semua mesti dengar. Orang omong dia tidak mau dengar. Ada. Faham? Di Evan ini ada faham apa? Coba sampai saya. Petempeleng sendiri. Yang kita ini tidak memberi. Jemaat, iman bertumbuh dari apa? Mendengar itu ibarat lubang. Kalau ada tiang panjang atau tingginya 10 meter, lubangnya hanya 1 meter, kuat ini tiang? Tiang 10 meter, lubangnya 9 meter, kuat? Kenapa kuat? Karena dia dipegang. Itu mulai dari Tuhan cipta manusia itu ada 2 mata, berapa telinga, berapa mulut, ulang, berapa mata, berapa telinga, berapa mulut. Dia pun tujuan banyak, salah satunya lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali, lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali. Ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, dia pun mulut 7, tidak tahu apa-apa, mau ngomong kita tahu-tahu, bikin kacau saja. Ada begitu di Belo. Ada di sini sekarang. Dia yang di muka sini atau di belajar dari orang lain, toh? Yang takut belajar dari orang lain. Belajar saja. Kita ini yang kadang-kadang terlalu gaya kok. Kayak apa kok? Oke, ketiga, 1, 2, ketiga, keempat, fokus sama-sama 1, 2, 3. Saudara boleh belajar dari siapapun, boleh, tapi fokus. Dia pun soal itu kan kita belajar semua mau pakai semua. Saudara boleh belajar semua, fokus. Biasanya bikin kacau dia tidak fokus. Ini saya bangun gereja di pedalaman Anugerah Timur, 1 kali kerja tuh 4 gereja. Waktu penadapan panitia saya bilang begini, ini pembangunan gereja stop kalau kamu berkilat. Ya Pak, terlalu mahal. Kalau kita bikin panitia pembangunan disertai panitia berkilat. Stop. Dan saya mau kasih ingat, biasa berkelahi bertengkar dalam gereja itu karena ibu-ibu dong ini yang kita sudah teguhkan orang untuk di panitia itu orang seksi konsumsi yang hanya masak kuah asam di dapur. Dia bukan urus kuah asam, kastanya itu kuah asam, tapi urus orang corbaton. Nah itu ibu fokus di kuah asam. Bila perlu tambah kacang berenyi boleh. Tidak usah urus itu corbaton. Di jemaat ini ada orang pembatas ibu tidak ada 2. Ada kok. Yang semua dia mau bawa habis. Kayak apa kok? Masing-masing orang fokus dia pun. Fokus. Betul kok tidak? Kalau kita tidak fokus ini mau jadi berkat. Jemaat. Urus semua gagal semua. Fokus. Saya tanya banyak orang. Saya bilang kau sudah pernah kerja ini, dia bilang, apa yang saya tidak kerja, apa? Nah, yang biasa begitu yang gagal. Urus semua, gagal semua, fokus di satu hal. Nanti hal ini sudah jadi dulu, baru mulai apa lain. Ini urus semua. Bagai, fokus di satu hal. Amin kok.
urus semua, gagal semua. Kemarin kami rapat terbatas di majelis sinode, waktu itu sinode yang bilang begini, Bruce Lee itu dia hanya tahu satu jurusan, dia latihan si umur hidup, sukses. Kita ini apa yang kita tidak urus apa, itu yang gagal semua. Sekarang bagaya kok, begitu. Coba apa? One, dua, tiga, empat, lima. Lima itu melakukan hal yang bermanfaat. Sama-sama, 1, 2, 3. Kita mau langsung contoh saja untuk disebut melakukan hal yang bermanfaat itu supaya jadi mereka toh. Kita langsung contoh. Ini jangan dipakai di Evatabel. Ini hanya di gereja tempat beta layani saja. Tidak untuk membandingkan masing-masing gereja di pun toh. Jangan pakai di Evata, ini hanya yang di gereja tempat beta layani. 1. Panitia hari raya gerejawi itu beta suruh orang tidak usah bikin foli. Tidak usah. Tarik kambang, tidak usah. Makan kerupuk, tidak usah. Bikin lomba menyanyi lagu Kidung Jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Nah, itu hal bermanfaat. Kita menyanyi makin dekat Tuhan. Separuhnya kan dia tidak tahu. Lakukan yang berarti menyanyi lagu Kidung Jemaat. Berarti kok tidak? Berguna itu. Ini bikin lomba berkhotbah antar rayon bermanfaat supaya anak-anak kecil ini waktu ganti orang tua yang sudah tua berhenti di majelis kukas anak muda dong bermanfaat. Ini lari karol supaya apa? Bapak-bapak main bola pakai daster, dia bermanfaat di mana? Tapi itu di kampung gereja, ya. Di Evata bikin soal itu kampung gereja. Di kampung banyak yang ikut ini main volley itu tidak pernah ikut gereja, tapi ikut main volley. Yang dapat tanda tambah tidak ikut gereja, main volley. Bataro lagi. Nah, padahal kita berada panitia ini langsung, apakah jawabmu? Dia kata mabok. Bisa. Kami PA di kantor sinode. PA terus ibu pendeta satu dia begini. Di Pasca panitia datang bilang, Mama, kita ambil ini orang jadi dia kerang Tuhan Yesus. Itu orang memang mantap. 2 tahun lalu dia, intan tuh mau minta dia ibu pendeta tidak usah lain. Kenapa? Tidak usah kamu cari orang lain. Mama itu orang tukang keperan itu bikin orang menangis. Stop, cari orang lain. Dan Mama coba tahu kenapa? Saya kasih tahu kamu. Dia peran bagus begitu, Ma. Habis pasca itu dia tidak pernah ikut gereja sampai pasca berikutnya. Nah, Tuhan Yesus mana yang pemalas gereja? Kemana? Amin kok. Ada dong lomba ini bikin salib pasca. Taruh gagal, mantap, kalau bagus. Tapi yang bikin dong mabok semua dengan harapan juara. Karena ini hal tidak berguna itu. Tidak berguna itu. Itu di gereja saya yang begitu. Kedua, saya kasih tahu yang penyanyi loh. Di satu gereja itu saya bilang, kamu kalau menyanyi, sedapat-dapatnya hindari. Itu paduan suara vokal grup itu. Hindari itu. Hindari saja.
Menyanyi itu khotbah berirama, betul. Diharapkan orang yang dengar itu dia ingat sesuatu pulang dia pakai. Nah kok lagu 5 menit, 4 menit habis itu dia puanti apa? Pom 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 dum dum dum. Dasar itu dia puanti apa? Lakukan yang berarti yang kita tahu. Saya bilang, kamu paduan suara vokal kalau menyanyi lagu bahasa Inggris, tulisnya apa arti di situ, supaya kami yang tidak tahu ini bisa tahu. Ini dong pusing. Saya masih melayani di Sabu. Kami pun vokal group kalau mantap. Satu hari menjelang pasca kami pun vokal group menyanyi lagu bahasa Inggris terlalu gagah. Itu lagu kami menyanyi I don't know why Jesus love me. Nah, mungkin waktu ada minta edola. Mulai hari itu seneng lebih baik dan terlalu bagai. Betul kalau menyanyi baik lagi taman kakak senang orang mengerti. Kok bayangkan kalau orang tidak mengerti, kok kita habis di apa? Lakukan barang yang berarti. Itu supaya lakukan yang berarti. Kan mau jadi berkat, betul atau tidak? Kalau mau jadi berkat yang mana yang tidak dimengerti, lakukan saja yang dimengerti. Itu bagus. Kita ini yang kadang-kadang terlalu kok ikut semua orang kok kita sebetul. Lakukan barangnya. Kan mau jadi berkat, lakukanlah. Ini tepukan ke sekolah dulu, tepukan dulu. Di Indonesia ini semua hitam. Ada vokal grup Kombaka tentang ulang. Kalau gagal. Tapi ada 2. Tapi pertama, dong latihan menyanyi sampai jam 3 pagi. Sampai membuat telepon sampai telepon semua meledak di situ. Ada itu bapak dong begitu. Lebar. Tapi kedua, nanti pas hari Minggu dan latihan ini, hari Minggu mau menyanyi lewat majelis, lewat istri atau lewat anak, dong bilang stop pendeta, kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Kenapa nggak mau lengkap? Pulang jam 3 mau lengkap. Yang menarik, kasih kesempatan menyanyi habis khotbah ini, menyanyi habis dia suka keluar. Kalau datang sendiri dia suka pulang, kalau ada istri dia keluar dulu, tunggu istri kan barang pulang tunggu. Nanti rompi di bawah cari pohon satu. Beberapa bapak-bapak akan ada di itu pohon kok. Sambil bercerita tentang situasi politik Republik Indonesia. Itu Rocky Gerung juga kalah loh. Nggak ada di Evatas ini ada. Lalu kita bikin gereja besar-besar itu supaya orang berdiri di pohon. Itu cerita di pohon situ, cerita ngeri. Tapi kan juga pasang-pasang telinga. Tiba-tiba Ibu Pendeta di baik, kita sampai di penghujung daripada ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terima. Don di luar menari cepat-cepat masuk. Aduh. Kalau ke apa? Berhenti. Lakukan hal yang berarti itu ringan-ringan sah. Bapak-bapak. Kalau orang tolong kita, kok kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, siapa suami yang pagi-pagi mama siap makan habis dia suami bilang, mama terima kasih. Ada?
Mana pun suami. Ini bapak dong, ini mama bikin sarapan dong, tidak terima kasih mak. Di kantor kok istirahat makan sedikit, makan di warung, supaya lain terima kasih. Baru dong janji itu mbak, besok saya datang lagi. Di sini ada suami begitu. Siapa tuh suami itu? Bapak-bapak, coba sebentar pulang. Mama siap makan. Coba bapak bilang, mama terima. Wih, saya yakin bapak orang begitu tua pikiran. Pasti tua pikiran dua. Pertama, pasti tua pikir begini. Tahu roh apa tuh lagi satu selama. Kau tidak pernah bikin, kau tiba-tiba atau yang kedua dan sampai tua pikir begini. Jangan-jangan ini hari terakhir. Itu mau jadi berkat, itu mulai dengan terima kasih. Bisa kok bapak-bapak dong. Oke. Kedua, saya mau tanya dulu, kalau mengalah itu baik kok tidak mengalah? Yakin? Betul. Berarti mengalah itu baik. Amin. Kalau gitu saya mau tanya, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Mama kok bapak? Daripada kita bertengkar, semua tahu mengalah itu baik, tapi dua-dua bertengkarin, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun, dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mentua hadap kiri, mertua hadap bawa mau ke tidak? Oh tahu juga. Nanti bangun pagi mantua siap makanan tapi dia tidak piangkat, siap kopi tapi tidak piangkat. Dia panggil anak kecil satu baru dia bilang, kopi antar kasih bapak. Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh. Terusin anak dari ruang tamu datang di mama panggil kotanya, bapak bilang. Dan istri saya tidak pernah mengalah, tapi dia pun doa dan cita-cita memenangkan Indonesia. Oh my God. Mau jadi berkat bagi Indonesia itu mengalah duluan deh mama. Mau jadi berkat di luar dari istri tidak pernah. Aman kok? Amin kok? Amin. Itu lakukan hal. Tapi hati-hati dengan hal berarti. Ini satu anak ini. Dari ratusan orang yang ikut saya, dia yang udah saya punya banyak hal. Dia lebih banyak tahu. Satu istri dia tahu, dia yang tahu dia. Satu waktu dia pun pelayanan banyak sekali. Dia terima seluruh pelayanan di semua gereja ini. Kalau ada gereja apa di Indonesia, mungkin dia terima. Satu saat dia datang ke saya. Dia bilang begini, Bapak, saya pelayanan nih ke Bapak tiap hari, saya pergi banyak tempat, tapi saya rasa kosong, saya tidak dapat apa-apa. Saya mengerti. Kenapa? Karena yang kau pergi urus kamera, yang kau pergi urusan sistem, yang kau pembagian dari situ, kau sudah hilang, tidak pernah dengar khotbah, tidak pernah mau berdoa. Lalu berkata apa yang kau dapat? Kau pikir yang kau buat ini sudah ada? Bukannya di dunia. Akhirnya di situ baru dia rubah. Kau baca musiko. Bahaya. Kita ini kadang-kadang kita pikir dan begini kita sudah diberkati kita. Kan teorinya bilang diberkati kita dulu. Oh, baru pikir saudara. Nah, dengan khotbah kita bangun hilang. Pas betul baru. Bagaimana? Saya omongin gitu. Jadi mulai tahun berapa itu? Tahun berapa itu masih di bawah, itu mesti gitu. Dia sibuk kerja, pas dia tanya saya, Bapak, kan saya lebih banyak ada di luar sekarang, dari Bapak pada saya mau ikut. Dia mau kasih tengah waktu khotbah, tidak ada ikut. Karena begitu, dan sampai kita sibuk dapat pasang tenda, atau sound system, itu aja itu hilang.
bagian kita muncul kembali. Kira melakukan hal yang berarti itu harus dalam kesatuan dengan Tuhan. Karena kalau sekedar atur-atur begini, saya mau kasih saudara, para pekerja yang dia punya nama event organizer lebih hebat dari kita. Lebih hebat. Penyanyi dong lebih hebat. Pengkhotbah dong, bukan pembicara dong lebih hebat dari saya. Apa yang dunia tidak tawarkan lebih hebat. Yang lebih itu hanya satu, kesatuan dengan kamu jadi berkat. Amin kok. Sulit berapa? Pakai bahasa Inggris 5 star. Satu apa? 2 3 4 5 6. Ini sudah terakhir. Amin mau pulang. Saya bikin panjang. 6. Ini sebenarnya efek. Ini yang ke-6 nih. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 sudah dilakukan, 6 itu adalah hasil. Tapi 6 harus disebutkan. Yaitu kedewasaan spiritual. Sama-sama 1, 2, 3. Kedewasaan spiritual. Debat. Dewasa itu ada 3. Ada berapa? 3. 1. Dewasa biologis. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa biologis itu hari kita berat badan hanya 37, mas sekarang 73. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah, perut rata saja. Sekarang perut kita ada 3, 1 di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, makan tidur, cocok, boom. Itu berkaitan dengan pembangunan fisik. Betul, tahun terakhir tuh di Evata tuh udah buka gereja. Tapi tahu pembangunan fisik. Kedua, bersama tapi legu jambu besabi. Kedua, dewasa psikologi sama-sama. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun makultukan tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tersinggung mau keluar dari gereja, mau bikin gereja sendiri di muka situ. Itu badan saya. Kenapa menentu? Itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih kita semua ini kan di Kupang, kita tahu orang kalau suka tersinggung di orang banyak itu orang Kupang suka bakore. Badan besar, tapi psikologinya. Ketiga, dewasa iman, sama-sama. Saya sebut ini sebagai dewasa spiritual, sama-sama. Menjelaskannya begini, ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? 17 tahun kemudian itu anak umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Nah itu dewasa spiritual. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin. Orang dewasa spiritual tidak akan menangis meminta masalah berubah, karena dia tahu kalau Tuhan izinkan dia ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia berubah. Amin. Jemaat, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan harapan menikah umur 28. Kenyataan sudah 34. Masalah atau tidak? Harapan menikah dengan dia. Kenyataan dia nikah dengan kita punya teman akrab. Emosi kasih dia. Harapan pendeta khotbah hanya 30 menit. Kenyataan susah jam nih. Masalah. Karena itu hampir-hampir
hampir-hampir orang dewasa spiritual, dewasa iman, tidak akan meminta orang lain berubah. Siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk suruh orang lain berubah, sampai lupa diri sendiri. Lihat dia pun anak omong orang pun anak bilang binatang, dia marahin anak, dia binatang, jangan omong orang dia binatang. Kita pusing. Kita yang berubah, bukan orang lain yang berubah. Tuhan bilang kalau mau rubahin dunia, rubah mana duluan? Rubah mana? Kita sibuk mau rubah dunia. Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Dari dalam keluar. Yang di dalam itu teologi, apa yang kita imani, apa yang kita percaya itu di dalam. Yang keluar itu etika, perjumpaan antara etika dan teologi, itulah spiritualitas. Orang dengan spiritualitas bagus, dia lihat ada sampah, karena gerakannya dari dalam ke luar, dia tinggal pilih, buang gerakannya dari dalam. Kalau yang dari luar ke dalam, dia lihat ada sampah, dia mau ame, dia kasih tahu dia kawan, apa? Pas beta ame bakal tolong foto. Foto habis dia upload, baru dia tulis bilang kebersihan adalah bagian dari iman. Pencitraan dia punya. Dulu yang ibadah online, kodon di rumah kau ibadah, separuh dia tidak ibadah, dia daster sambil makan kacang. So habis baru dia foto, muat bilang selesai ibadah online. Oh, saudara pernah alami, kok tidak pernah dengar, kok tidak orang bilang begini, kamu ini pergi gereja masa pernah? Atau memang sendiri omong? Itu kalimat itu bilang begini, kalimat itu bilang begini, kosong pipi gereja masanya ada efek yang oh pergi gereja. Amin kok. Di akhir dari khotbah ini berarti ingin sampaikan satu kisah pendek. Dua. Bila perlu tiga. Satu. Beta bawa kaum bapak agape pelayanan di Rote. Setelah beberapa hari pelayanan, hari Minggu kita beribadah di Betania di Baak. Habis kita diskusi dengan kaum bapak di sana. Diskusi itu mengerucut pada pertanyaan, kenapa kaum bapak itu malas beribadah, tidak suka pergi ibadah. Dari diskusi itu, rupa-rupanya hampir semua peserta diskusi sepakat karena satu kata, yaitu apa? Sibuk. Beta pimpin itu acara. Pas mau tutup, ada satu pengusaha dia bilang, Pak Pendeta, saya minta bicara. Dia bilang, boleh. Dia bilang, Pak Pendeta, untuk sibuk, saya itu sibuk. Saya kembangkan sedikit, saya punya perusahaan ada 6. Toko 1. Toko baru akan ditutup kira-kira setengah 10 malam. Meninggalkan 2 jam di ibadah itu kita setengah uang puluhan juta. Terus dia lanjut. Tapi kenapa saya ikut ibadah kaum bapak? Kenapa saya terima jadi majelis? Kenapa sibuk kemanapun yang antar saya anak di sekolah? Untuk antar anak di sekolah, saya tunggu pas kita sama-sama nih oto baru saya kasih hidup oto supaya ada waktu kas panas oto 2-3 menit itu saya baca Alkitab untuk saya pandang dengar. Kami penasaran dan dia pun jawab. Terus dia bilang begini, karena saya sayang saya punya anak. Saya langsung foto. Jadi bapak kira kami ini tidak sayang anak. Bapak sayang kami ini. Dia bilang, Pak Pendeta, saya minta maaf. Tapi saya baca Alkitab, Pak Pendeta. Saya baca Alkitab. Saya baca sampai bagian di mana Tuhan Allah ingin menghukum Salomo. Karena Salomo bikin tempat-tempat penyembahan untuk dewa-dewi dari istri-istri. Salomo ini kan kawin banyak perempuan yang tidak percaya pada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Dia bikin tempat sembahyang bagi dia pun. Tuhan marah mau hukum Salomo, tapi Tuhan batal itu hukuman dengan menyebutkan kalimat ini. Tuhan begini, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan menghukum engkau.
Dia bilang, Pak, itu kalimat itu saya mengerti. Dia bilang begini, dia bilang, Salomo, oleh karena lupung Bapak yang dia pun nama Daud itu yang bikin saya yang harusnya hukum engkau saya batal ini. Dia bilang, Pak Pendeta, saya baca sampai itu saya mengerti. Ternyata apa yang kita bapak-bapak bikin, Tuhan Allah perhitungkan untuk kita pulang. Ini bapak-bapak dan sayang anak. Apa yang kita buat itu bagi anak. Bukan hitung rilis, hitung. Amin kok? Itu pertama. Kedua, pertemuan raya kaum bapak. Ini bikin pertama kali. Saya jadi salah seorang narasumber. Saya mau materi habis, kaum bapak pun pertanyaan banyak. Wih dong pertanyaan banyak. Catat gitu. Baca, bilang begini. Bapak dong pertanyaan ini dia jawaban kecil. Wih, separuh kecil bagaimana pendeta? Ini gampang. Kenapa? Kedua pertanyaan itu yang begini. Apa yang sinode buat? Apa yang gereja buat? Apa yang sinode buat? Apa yang gereja? Kata bilang bapak, dengar. Waktu bapak-bapak dong diteguhkan dalam pernikahan, hari itu bapak-bapak dong diteguhkan juga menjadi imam dalam keluarga. Betul? Kalau saya bilang begini, saya mau tanya bapak-bapak, fungsi imam dalam keluarga bapak dong ada jalankan atau tidak? Karena bapak dong tidak jalankan fungsi imam dalam keluarga, itu yang bikin pertanyaan dong terlalu banyak. Apa yang sinode buat, apa yang gereja buat, apa yang sinode buat, apa yang gereja. Kalau bapak-bapak dong jalankan misalnya ibadah rumah tangga setiap hari saja, satu saat gereja FATA itu akan dapat nota dari bapak dong yang begini, minta maaf, keluarga Manobet tidak terima ibadah rumah tangga karena kami tiap hari ibadah, saya yang pimpin. Tapi kan bapak dong tidak pernah lakukan itu. Makanya pertanyaan ini, aman kok? Wih, yang COVID baru-baru, dong kasih tahu bapak, pendeta bikin khotbah, nanti bapak-bapak dong yang bacakan khotbah waktu ibadah di rumah tidak apa-apa. Anak sududuk, istri sududuk, bapak datang terakhir, karena dia yang akan pimpin, dia pakai agak rapi sedikit. Nah, anak dong agak heran, dia bapak pusat dan anak bilang, wih, waktu itu sudah pasti kamu ibadah sedikit. Padahal anak dong ada senang dong bapak ini. Jadi dong hanya bilang, wih, waktu itu tersinggung sudah. Ada itu bapak-bapak di sini yang anak baru bilang, wih, kami ibadah saja. Memang, motor bapak ini mesti bertobat sedikit. Bukan bertobat sedikit, banyak. Kenapa? Hanya acara bapak-bapak saja yang bisa mendatangkan ibu-ibu dan seisi rumah. Ini acara kaum bapak, paling banyak mama-mama. Saya mau tanya, kapan acara mama-mama paling banyak bapak-bapak juga selesai? Jadi yang berpotensi besar bawa jiwa ini bapak-bapak. Coba bikin. Nanti acara di gereja, panitianya kaum bapak, seksi konsumsi ketua kaum bapak. Kira-kira ibu datang ke tidak? Coba kalau seksi konsumsi kaum ibu, dia pun suami antar ke tidak? Jadi bapak-bapak ini berpotensi bawa jiwa. Tapi kita ini yang tidak maksimalkan itu. Nah, sekarang lihat sudah, adek. Dong hafal di situ, yang namun tidak hafal. Habis ini dong bikin status, adek, dengan harapan FB Pro. Lihat sudah kok kita yang berubah, bukan orang lain berubah. Mau berapa orang pun kita ibadah, 2 orang juga ibadah, 3 orang juga ibadah. Tidak usah tunggu saat dunia ini, karena tidak mungkin kita sudah ibadah. Kalau bukan kita mau siapa lain. Tadi lihat sudah kok ibadah,
Ada kaum bapak dong bilang, beta bilang begini, bapak, ibadah memang kami tidak ikut, tapi beda rumah siap. Datang ibadah. Beda rumah siap apa? Ibadah dulu baru beda rumah. Tidak ibadah tapi beda rumah. Supaya kenapa? Mau jadi berkat itu datang isi. Bapak-bapak, mama-mama, anak-anak. Ibadah itu seperti pom bensin. Tahu pom bensin? Di mana? Oh, Pertamina mana? Oh, di Wapura. Kita isi bensin, baru jalan toh. Jalan, datang isi lagi baru. Makin banyak kerja, mesti makin banyak. Kalau 1 tahun isi 2 kali, itu motor rusak parah. Ada bapak-bapak ini dia gereja 1 tahun itu hanya Natal dengan tidak mungkin Natal dan tahun baru. Kok 31 sumabok mau sampai pagi kan? Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, jadi dia pun nama Natal dampak jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, napas 1. Kalau mulai napas 1 itu ingat Tuhan itu. Saya khotbah tentang unsur buah roh. Saya bilang ada 1 unsur buah roh namanya kelemah. Itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang banyak bapak-bapak, kami bapak-bapak yang kan hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Ketika lemah dulu baru kami mengerti kelembutan. Kalau susah ikut semua mati itu dia pun lembut, ngiri. Dia lihat dia pun, Mama, Tuhan Yesus baik. Tuhan pakai mama. Itu kalau ada lemah. Kalau dia ada kuat-kuat kau mabok dan kawan dong. Istri bilang, bapak berhenti, bapak berhenti, tolong ingat umur bapak, kasihan kita. Kau paling mati. Baik, bapak sudah mati sudah, kasihan mama. Kasihan mama dia anak, besok petugas koperasi dah. Di Bengkos ini juga kenal petugas koperasi. Harian atau mingguan dia? Kenapa dia datang terus itu? Kalau bagaya bapak dong. Saya ini minum kopi. Saya keliling Indonesia, ke luar negeri. Don tanya, penelitian nih, yo. Kopi 1 hari berapa gelas? Saya bilang 2. Kalau di rumah pagi 1, sore 1. Kalau di luar rumah lebih. Bapak, kenapa di rumah hanya 12? Saya bilang bahan minta di istri. Mama, tadi seminum itu kenapa? Jadi bapak takut istri? Tidak, saya hargai dia. Coba pendeta ngomong sedikit. Saya kasih tahu kamu. Kalau saya sakit, apalagi saya mati, yang minta foto orang tidak urus. Yang urus saya itu dia yang stop. Betul kok tidak? Atau sampai minta foto dia urus saya diundang. Paling nanti saya mati, dia kasih kita foto yang pernah sama-sama pernah bersama-sama. Dia tidak urus. Kenapa dengar kalau bagaya? Supaya istri ada bakal-bakal sedikit. Stop! Yang ada panggil kita, itu dia tidak diurus kita. Kalau bagaya. Di sini ada yang dia punya istri tukang bakal lain. Sudah diam-diam. Untuk mendatangkan kebaikan. Itu. Toh, aman sutoh. Bapak-bapak doa ini kalau subai. Nah, dia juga bilang aman. Ada bapak-bapak ini yang seumur hidup itu dia mungkin ikut ibadah mungkin 4, 5, 6 kali. Pertama waktu dia nikah itu sudah gabung dengan baptis ini. Kedua waktu dia punya anak baptis. Ketiga waktu anak nikah.
Keempat mungkin waktu pemakaman dia, waktu pemakaman. Jadi tolong rajin ibadah sedikit Bapak dong, tolong. Kalau masuk itu gereja Efata tuh, najar sedikit keluar pilih itu. Ada pohon itu gereja. Ada waktu ada biasa berdiri. Tolong. Perintis itu rahasia negara apa di situ sampai kita di dalam bisa kok. Bisa tahan apa kok duduk sedikit selama mau dia bicara permisi itu terlalu bermartabat. Sudah tidak usah bikin-bikin. Di Tuhan itu kita jujur-jujur sah gitu buat kita. Amin kok. Mari semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.